حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد. Yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami ta'zimi, yang sama-sama kami cintai, yang semoga kecintaan kita terhadap mereka membawa syafaat dari datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersama kami, beberapa dari para habaib zuriyah Nabi Muhammad, dan kita juga berada di rumah beliau, khususnya kepada Al-Habib Alwi bin Shihabuddin matta'anallah bituli hayatihi syarifah, serta Al-Habib Segaf As-Segaf dan juga Al-Habib Ose Bahashim. Semoga dengan kehadiran mereka di antara kita membawakan keberkahan dari Allah. Semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah jadikan mereka selalu istiqamah di jalan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, segenap para asatidzah, para guru-guru mulia yang bisa hadir juga di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran beliau seberataan kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan segenap para hadirin wal hadirah jamaah ta'lim Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sama-sama juga kami muliakan bagi kawan-kawan yang belum bisa hadir ataupun teman-teman yang selalu istiqamah ataupun yang menonton live streaming kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita seberataan mendapat ridha dari Allah. Semoga hadirnya kita di tempat ini dengan niat yang berbeda-beda tentunya. Kita jadikan tempat ini sebagai wasilah kita meminta kepada Allah untuk mengkabulkan segala hajat kita, untuk mensembuhkan, untuk menyembuhkan segenap dari keluarga kita ataupun diri kita yang sakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana telah bisa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tempat yang insya Allah kita kajikan segenap seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana subhanallah kita sudah libur ataupun istirahat selama kurang lebihnya 2 minggu, dan semoga dengan adanya kejadian tersebut ataupun libur tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya mulai kajian pada malam hari ini, alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini.
Salah satu di antaranya kita mengadakan sebuah pengajian yang memang bentuknya rutin setiap minggu, dan juga pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan menghauli almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Muhdhar bin Hashim Al-Habsyi, yaitu ayah mertua dari Al-Faqir, ayah mertua dari saya, dan juga abah beliau, yaitu salah satu dari orang tua beliau juga Al-Habib Aqil Al-Idrus, dan juga salah satu dari keluarga beliau yang meninggal beberapa hari yang lalu, yaitu Aisyah binti Habib Abdurrahman Bahsin. Serta kita niatkan juga haul tersebut, kita niatkan untuk ada beberapa dari teman-teman ataupun keluarga kita yang mungkin telah meninggal, Allah Subhanahu wa taala panggil di waktu-waktu dekat ini, khususnya kepada salah satu dari teman kita, jamaah kita, yaitu almarhum Agus, yang beliau menjadi jamaah ataupun teman yang sangat rutin dan juga memiliki kepedulian terhadap majelis kita. Semoga dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dari keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan kehadiran kita pada majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahalanya kepada khususnya kepada orang yang kita hauli dan juga orang-orang dari kaum muslimin wal muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin di antara kita ataupun teman-teman dari jamaah yang biasa hadir belum tahu mungkin ya, sehingga mereka tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena sudah 2 minggu tadi itu yang sudah istirahat, kita biasanya sudah terlelap dengan tidurnya. Maka dari itu ulun ingatkan kembali, kita tetap semangat untuk ngaji, kita tetap semangat untuk ngaji, dan semoga teman-teman yang belum bisa hadir dan beliau lagi menonton acara live streamingnya, insya Allah minggu depan kita bisa berkumpul kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala babu ma jaa fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetap pembahasan kita, apa kitabnya? Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya Allah, yang kita bahas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan mutlak, secara mutlak syama'il. Syama'il ini sejarah. Syama'il manaqib. Kalau seandainya lafaz syama'il ini sendiri, maka tujuannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan ataupun mentakid, menguatkan perkataan beliau di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sejarah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutipkan di dalam hadis beliau. Sama seperti ucapan seseorang Rasul, Rasulullah, maka tujuannya kepada siapa? Kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sekitar lebih dari satu, bahkan para nabi Allah ada 124.000 nabi, dan yang wajib kita imani ada 25. Tapi kalau seandainya mutlak Rasulullah, berarti tujuannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling istimewa di antara mereka semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kepada kita seberatahan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa afdaliyah, maka saya katakan, siapa Nabi yang paling mulia? Jawabannya tak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa Habib? Setelah Nabi Muhammad siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa kata Rasulullah ketika mensifati beberapa dari nabi-nabi? Rasulullah mengatakan Nabi Allah malaikat Jibril ketika turun seperti siapa? Seperti salah satu sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Nabi Allah Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan beliau
dengan karijal min rijal Bani Syanu'ah, seperti sosok orang yang dimana orang tersebut seperti Bani Syanu'ah, yaitu salah satu golongan. Sifat dari ciri Bani Syanu'ah itu memiliki warna kulit yang coklat. Nabi Musa kulitnya coklat. Kalau Rasulullah mengisyaratkan Nabi Ibrahim bagaimana? Syabahan biya. Nabi Ibrahim secara rupanya hampir mirip dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka tidak, kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya, adalah ayahnya. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Ma tafarraqa ibni Adam, ma tafarraqa firqatani min ladun bani Adam illa wa ana min khairihima. Tidaklah satu golongan dari Nabi Adam terpecah menjadi dua yang sama-sama baik. Boleh Anda baik, ini baik, tapi ketika bukan diadu, diuji mana kebaikan yang paling besar di antara dua ini, maka terlihatlah ada satu golongan yang paling baik. Maka ketahuilah Nabi Muhammad dari orang tersebut. Jadi subhanallah, Nabi itu adalah orang yang dipilih dari orang yang dipilih dari orang yang dipilih, sebagaimana sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ketiga setelah Nabi Ibrahim siapa? Nabi Allah Musa. Nabi Musa alaihi salam. Baik. Dan kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mengkaji sesosok yang sangat mulia, pembawa syafaat yang kita mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Masih ingat apa kajian kita? Babnya apa? Bab makanan, babu maja'a fi idami Rasulillah, yaitu makanan yang dikonsumsi oleh baginda Muhammad. Habib, kenapa gak selesai ini makanan? Karena ketahuilah, makanan ini yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi di kitabnya, itu ada sekitar 34 hadis ataupun 33 hadis paling banyak. Beberapa hadis yang kita sebutkan sebelumnya mungkin sekitar 3 ataupun 2 ataupun 10 hadis. Maka cepat, kadang satu pertemuan sudah selesai. Untuk teman-teman yang baru hadir, baru mengetahui pengajian ini, kita di sini kita kajikan sejarahnya Nabi. Yang ini berhubungan dengan tambahnya cinta antum kepada Rasulullah yang pertama, tambahnya ilmu antum kepada Nabi Muhammad yang kedua, yang dimana ini berhubungan dengan Dengan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum katakan setiap harinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu, dengan kesaksian kita, wujud kesaksian kita ajari Nabi Muhammad. Kita ajari sejarahnya Nabi Muhammad. Karena setiap hal, setiap maklumat yang kita ketahui dengan Nabi Muhammad itu menambah kecintaan kita kepada beliau. Baik. Kitabnya yaitu Syama'il Muhammadiyah, Habib. Syama'il al-Muhammadiyah itu hadis-hadis yang terhimpun yang dikarang oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Baik. Babu ma jaa fi idami Rasulillah. Terakhir kita bahas 174 hadis yang nomornya 174 yang berhubungan dengan cuka. Apa kata Rasulullah dalam hadis cuka? Ni'mal idam al-khal. Paling baiknya lauk ini, paling baiknya lauk itu cuka. Maka saya ucapkan, kenapa Rasulullah kok tiba-tiba suka cuka? Apa alasan saya? Apa alasannya? Karena tidak ada lain di makanan ataupun di dapur orang yang didatangi oleh Rasulullah kecuali cuka. Maka dari itu Rasulullah tidak pernah meremehkan makanan apapun. Dan Rasulullah sifatnya memasuki ataupun memasukkan rasa senang di hati orang. Maka dari itu ketika adanya beliau hanya memberikan cuka, maka Rasulullah menyenangkan hati orang tersebut dengan mengatakan apa? Paling baiknya makanan ataupun lauk ini cuka, kata Rasulullah. Maka senanglah orang beliau tersebut. Dan coba kita lihat hadis yang berhubungan dengan cuka. Ini kejadiannya di rumah sepupunya Nabi, yaitu Ummu Hani, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau datang ke rumahnya Ummu Hani pada saat pembebasan kota Makkah. Yang kita bayangkan, Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Maka setiap apapun yang ada di Makkah itu adalah miliknya Rasulullah
secara logika kita logikakan, karena beliau adalah pemimpin. Coba lihat beberapa dari pemimpin mungkin yang habis menaklukkan tempat-tempat tertentu, dia akan kuasai semuanya, bahkan penduduknya dibunuh. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ketika subhanallah puncak kekuasaan ada di tangan Rasulullah, yang beliau ketika apapun yang diinginkan oleh beliau seandainya diucapkan kepada sahabatnya ataupun orang pada saat itu, niscaya dihadirkan. Tapi Rasulullah memilih untuk bertamu di rumah sepupunya, yaitu di rumah keluarganya, dan pada saat itu tidak memiliki apa-apa kecuali cuka. Ya Allah, Rasulullah qanaah. Apapun yang qanaah ini merasa menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah, tidak meminta lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak meremehkan rezeki apapun. Coba kalau kita sekarang introspeksi diri, kalau Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu, apalagi kita yang Rasulullah ketika minta apapun dari Allah semuanya dikabulkan. Antum pernah mendengar bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah yang dituliskan dalam Al-Quran, al-manna was-salwa, yaitu makanan yang diturunkan langsung dari langit kepada Bani Israel. Itu terjadi di zamannya Rasulullah, dan Rasulullah pernah diberikan hal itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu qanaah, tidak meminta apapun yang berhubungannya dengan duniawi. Sabar, qanaah, tawadhu itu sifat utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang 174 dan insyaallah kita habiskan bab baja fi idami Rasulillah, bab makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah kita habiskan sehingga kita bisa melanjutkan bab selanjutnya. Baik. 174 175 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala haddatsana Muhammad bin Musanna قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Ini berhubungan dengan salah satu kedudukan Ummul Mukminin, yaitu kedudukan dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyatul Ridha, Siti Aisyah. Beliau mengatakan bahwa fadlu Aisyah, keutamaan Siti Aisyah di hadapan seluruh dari perempuan pada saat itu, dan perempuan siapapun itu, sebagaimana fadlith tharid. Fadlith tharid yaitu tharid ini makanan al-mufaddal, yaitu makanan yang diistimewakan pada saat itu, pada zaman itu, adonan dari daging. Jadi kalau seandainya disampit ini makanan favoritnya ataupun makanan yang istimewa apa? Apa Pak? Makanan paling istimewa disampit. Yang istimewa dan tidak sembarang orang bisa makannya. Makanan yang biasa dihidangkan di depan, dijamukan kepada orang-orang besar. Udang galah contohnya, bukan bubuhan pian yang suka munjun lah. Kalau yang kita yang suka munjun nih merasa biasa aja dengan undang galah. Anggaplah makanan yang paling istimewa di situ, itu diumpamakan, dikiaskan adalah keutamaan ataupun kemuliaan Siti Aisyah di hadapan seluruh para perempuan yang lainnya. Ada tempe, ada ayam. Pilihannya siapa? Apa pilihannya? Ayam. Bagi orang yang makan ayam. Intinya apa? Ada makanan yang favorit, yang istimewa, yang mahal di hadapan makanan yang biasa saja, maka terlihatlah kualitas ataupun keunggulan dari makanan tersebut. Dan itu yang dikiaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Siti Aisyah. Jadi maksudnya apa? Siti Aisyah ini memiliki kedudukan agung di hadapan perempuan-perempuan yang lain. Tapi tidak sampai menjadi kedudukan perempuan yang sempurna. Paham tuh? Apa yang dimaksud saya? Perempuan yang sempurna itu hanya 4. Hanya 4 yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis, afdhalun nisa'i arba'ah. Keutamaan ataupun yang perempuan yang memiliki
sebuah kriteria kesempurnaan di setiap bidangnya itu hanya 4. Yang pertama, Fatimahuz Zahra al-Batul, Siti Fatimah, anak dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ummuha, ibundanya. Siapa ibundanya? Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijatul Kubra. Beliau menduduki perempuan yang sempurna di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang duanya lagi, kan 2 tadi sudah saya sebutkan, 2 itu yang ada di zaman Rasulullah. 2 ada di zaman sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran? Ibunda dari Sayyidina Isa alaihissalam. Maryam ayahnya Imran. Maka dari itu Ali Imran itu menjelaskan tentang siapa? Tentang ayah dari Siti Imran tersebut adalah ayah dari Siti Maryam. Terus yang keempat siapa? Asia imra'atu Fir'aun, yaitu Asia istri dari Fir'aun. Keempat perempuan ini menduduki kesempurnaan di dalam wanita, bukan hanya cinta. Hal ini bukan berhubungan dengan cinta, karena maaf, saya katakan hakikatnya perempuan ini kurang. Apa kata Rasulullah? Tidaklah aku melihat seseorang yang kurang agamanya dan kurang akalnya melebihi dari perempuan. Kenapa? Karena agamanya dia kurang, karena dia ada setiap bulannya ada itu. Nah, kurang akalnya karena perempuan ini lebih dominan emosinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan, bahkan mewanti-wanti kepada umatnya untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin, tidak sebijak laki-laki. Maka dari itu hanya 4 perempuan yang memiliki kriteria kesempurnaan di dalam dirinya, itu perempuan tersebut, yang bahkan subhanallah melebihi dari seluruh para laki-laki yang 4 tadi. Fatimahuz Zahra, Khadijatul Kubra, Maryam binti Fir'aun, dan juga Asia imra'atu Fir'aun. 4 orang tersebut. Tartibnya seperti apa Habib? Al-Imam Ar-Ramli. Oh ya, ahlan wa sahlan Habibana Zaki, natasyarraf bikum ya Habib. Wa narju hudurukum wa qudumakum ila al-qaddam, ila al-makan al-munasib lakum. Fadhal Habib. Nitar anu Mada qala al-Imam Ar-Ramli? Menurut Al-Imam Ar-Ramli, tartibnya ini seperti ini. Yang pertama itu adalah Maryam binti Fir'aun, ummi dari Siti Aisyah. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah, ya Maryamu, ya hayya wa sahla bil arus. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah firmankan, ya Allah, Nabi Siti Maryam dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihnya di antara perempuan-perempuan seluruh dari perempuan yang ada di dunia pada zaman itu. Maka dari itu subhanallah, Siti Khadijah ataupun kedudukan dari Siti Maryam, Siti Fatimahuz Zahra, anak dari Rasulullah, ketika beliau dibisyarahkan, diberikan sebuah kabar gembira oleh Rasulullah bahwa beliaulah adalah penghulu ataupun pemimpin dari setiap perempuan, maka jawaban dari Siti Aisyah, tanggapan dari Siti Fatimah anaknya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutarakan dalam Al-Qur'annya bahwa Siti Maryam ini adalah pemilih ataupun pemimpin dari kesempurnaan perempuan ala nisa'il alamin, terhadap seluruh dari kaum manusia ataupun seluruh dari kaum perempuan. Maka jawaban Nabi itu di zamannya, melainkan engkau wahai Siti Fatimah, engkau adalah penghulu dari setiap
wanita yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana akhlaknya yang luar biasa dari Siti Fatimah Zahra al-Batul. Beliau adalah bid'ah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, maratib paling afdaliyahnya sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dimyati, apa kata beliau? La na'dilu bi bid'ati Rasulillah ahad. Tidaklah aku mendahulukan selain dari anak cucu Rasulullah yang dikatakan itu adalah Siti Fatimah. Siapapun tidak boleh tidak boleh didahului ataupun tidak boleh mendahului keutamaan dari Siti Fatimah Zahra. Maka dari itu semoga dengan perkumpulan yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan dari Siti Fatimah. Kita mendapatkan keberkahan dari suami beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anak beliau ahlul kisah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah empat perempuan yang sempurna, yang kelimanya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah terridha. Baik. Hadis yang 176 juga membahas tentang makanah ataupun hadis yang saya ucapkan tadi. Jadi hadis 175 dan 176 itu sama pembahasannya. Fadlu Aisyah ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Baik. Hadis 177 qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala annahu ra'a Rasulullah tawadda'a min akli thawri aqith thumma ra'ahu akala min katifi shah thumma shalla wa lam yatawadda. Di sini Al-Imam Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengkonsumsi ataupun memakan thawri aqid. Apa thawri aqid? Yaitu adalah qit'ah laban mujaffaf. Potongan susu yang kering. Apa susu kering? Ya keju. Keju adalah susu yang dikeringkan. Ataupun ya sejenis itu. Mungkin sekarang keju terbuat dengan metode yang modern. Di zaman itu juga ada, yaitu keju yang susu yang dikeringkan sehingga menjadi padat. Pada saat itu ketika Rasulullah mengkonsumsi keju yang kering tadi ataupun susu yang kering, Rasulullah melakukan wudu, berwudu. Wah Habib, bagaimana hukumnya? Berarti setiap makan keju harus wudu. Terus terlihat lagi ketika Rasulullah memakan sepotongan dari daging kambing, syah kambing, beliau tidak melakukan wudu. Beliau salat tanpa mengulangi wudunya. Ini berhubungan dengan barang-barang ataupun makanan yang tersentuh dengan api. Makanan secara mayoritas itu dimakan mau tidak mau harus dimasak dulu. Entah itu dipanggang tersentuh api, entah itu digoreng ya tersentuh api juga. Apa hukumnya Habib? Memakan makanan yang tersentuh ataupun yang habis dimasak. Di sini ada khilaf ulama, tapi sebagaimana kita sebagai ma'asyir Syafi'iyah ataupun jumhur ulama secara jumhur ataupun pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu perkara ataupun sehabis kita memakan makanan yang disentuh oleh api. Nanti ada pembahasan sendiri. Apakah berwudu habis memakan daging ini batal wudunya? Habis makan daging onta apakah batal wudunya? Atau habis memakan dari masakan yang tersentuh dengan api apakah batal wudunya? Maka jawabannya secara mayoritas tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan pembahasan terhadap ketika seorang makan daging onta. Di sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa memakan daging onta itu batal wudunya, sehingga mewajibkan untuk berwudu kembali. Tapi jumhurul ulama hadis dan ulama fikih ini berbeda pendapat. Ulama hadis mengatakan batal wudunya. Kalau ulama fikih mengatakan tidak batal wudunya. Melainkan wudu ketika setelah memakan daging onta itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah mumet ya, bukan bian. Kok ada khilaf Beb? Kok bisa makan masakan ini? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada tamu biasa.
Ayo Ali siapa? Yang di dalam. Oh ya. Serupa. Serupa. Hah? Jasa bubuhan jin hendak bertamu, hendak mengkaji juga. Hah? Ayo keluar, hei. Hah? Ada Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على